Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Kau hampir sembuh, ujar Laura dengan suara memekik senang saat menyampaikan kabar itu. Stella, yang masih dalam keadaan terkejut, memilih untuk tetap bergeming. Benarkah? Tanya Stella ragu-ragu pada Laura. Aku telah melakukan pemeriksaan padamu dan sel darah putihmu hampir normal. Kau hanya perlu untuk tetap melakukan pengobatan. Tapi adalah hal terakhir yang tidak ingin Stella dengar untuk kabar bahagia ini. Kau membutuhkan donor sumsum tulang belakang. Karena jika tidak melakukan donor tersebut, maka semuanya akan sama saja, Stella. Lanjut Laura saat melihat Stella diam tidak merespon perkataannya. Terima kasih Laura, sudah menyampaikan ini padaku. Ujar Stella dengan senyum, seraya berdiri ingin meninggalkan Laura. Stella, katakan ini pada suamimu dan keluargamu, Stella. Aku yakin mereka akan menumbuhkan pendonor untukmu. Ucap Laura sebelum Stella benar-benar keluar dari ruangannya. Stella tidak menjawab dan lebih memilih untuk tetap keluar dari ruangan Laura. Saat melihat Stella keluar, Laura menghembuskan napas panjangnya. Ia tahu bagaimana Stella adalah orang yang tidak ingin menyusahkan orang lain. Bahkan selama ini, Stella menanggung sakitnya sendiri. Stella tidak mengatakan pada siapapun bahwa ia sakit, bahkan pada suami dan keluarganya. Saat pertama kali Laura merawat Stella, ia merasa iba. Stella adalah wanita mandiri. Tapi, kali ini, ia harus benar-benar menganjurkan pada Stella bahwa wanita itu harus mengatakan pada keluarganya tentang sakit yang ia derita. Siang itu, saat Alex masih terus berkutat pada pekerjaannya, dering telepon menunjukkan panggilan masuk menghentikannya. Ia langsung menjawab panggilan itu saat nama Stella tertera di layar ponselnya. Stella mengatakan jika istrinya itu ingin bertemu dengannya di mall dekat perusahaannya, yang tentunya itu adalah mall milik Alex. Tanpa menunggu lama, Alex dengan segera mengenakan jas yang ia letakkan di kursi kerjanya. Pria itu berjalan keluar dari perusahaan dan Alex memutuskan untuk berjalan kaki saja karena kebetulan mall itu tidak jauh. Sepanjang jalan, banyak wanita yang memekik saat menatap Alex, tapi lagi-lagi pria itu tidak peduli. Saat itu pula Alex melihat sebuah toko bunga yang menariknya. Tidak lama, pria itu keluar dari toko bunga dan tersenyum saat memikirkan bagaimana ekspresi Stella nanti. Tidak membutuhkan waktu lama, seakan tahu di mana posisi istrinya, Alex menemukan Stella berada di salah satu restoran yang ada di mall tersebut. Bahkan Stella terkejut melihat kedatangan Alex. Dia tidak tahu dari mana suaminya itu tahu keberadaannya. Ini untukmu, ucap Alex, seraya memberikan bunga yang ia beli tadi kepada Stella. Kenapa mawar merah dan mawar putih, Alex? Tanya Stella heran. Stella mengambil bunga tersebut seraya menciumnya. Ia sangat menyukai mawar. Mungkin kau terlihat heran dengan bunga yang kuberikan karena mereka berbeda warna, bukan? Tanya Alex, seraya melipat kedua tangannya di atas meja dan mencondongkan wajahnya ke arah Stella. Ia menatap lekat panik mata Stella. Karena kau tahu, bagiku mawar merah adalah lambang dari cinta yang berani. Buktinya aku telah berani mencintaimu di saat aku masih dalam keadaan trauma 4 tahunku. Tapi hasilnya tidak sia-sia, bukan? Aku berhasil mendapat cintaku, kau, dan mawar putih adalah lambang cinta yang suci. Cinta yang kuberikan padamu ini suci dan tulus. Aku mencintaimu apa adanya, begitu pula dengan dirimu. Kau menerima diriku apa adanya, tanpa melihat bagaimana kacaunya diriku dulu. Tuhan telah memberikan salah satu bintangnya dari surganya untukku. Stella Kellen Edward, The Stars of Heaven. Dan bagiku, inilah cinta. Ucap Alex panjang lebar dengan mantap, tidak melepaskan pandangan dari wanitanya. Stella yang mendengar semua tutur kata suami yang sangat ia cintai, hanya mampu mengeluarkan setitik air bening dari matanya. Stella menangis. Kenapa kau menangis? Apa ada yang salah dari ucapanku? Tanya Alex segera berdiri dan memeluk Stella yang masih duduk di tempatnya. Stella segera memeluk pinggang suaminya dengan masih terisak. Aku berusaha romantis. Kenapa kau menangis? Tanya Alex sedikit terkekeh masih memeluk Stella seraya mengusap lembut kepala wanitanya. Dari mana kau belajar kata-kata itu?
Tanya Stella seraya melepaskan pelukannya. Kau tidak menghargai rangkaian kataku. Kesal Alex seraya duduk dan menghapus sisa air mata Stella. Kini ia memilih untuk duduk di samping istrinya. Dari mana kau belajar semua cara membuat romantis? Ujar Stella. Dari adanya dirimu di sampingku, ucap Alex seraya merangkul Stella dari samping. Ucapan Alex mampu membuatnya merona malu. Astaga, kenapa ia masih saja merasa malu ketika di hadapan suaminya? Alex merasa ia benar-benar bahagia saat ini. Ia merasa tidak pernah sebahagia ini sebelumnya dalam hidup. Bahkan dulu saat ia masih bersama Julia, ia tidak sebahagia ini. Andai saja ia bertemu dengan Stella sebelum ia menghadapi masa kelamnya, ia yakin ia akan menjadi orang yang paling bahagia. Namun, mungkin Tuhan memberikan takdir kebahagiaan saat ini. Kali ini ia tidak akan membiarkan Tuhan mengambil kebahagiaannya begitu saja. Tidak akan. Saat sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba Alex melihat seorang wanita jatuh. Merasa kasihan, Alex menghampiri wanita yang jatuh tidak jauh darinya. Anda tidak apa-apa, Nona? Tanya Alex seraya membantu mengambilkan belanjaan wanita itu. Wanita itu bergeming seraya menunduk, tidak ingin mengangkat kepalanya untuk sekedar melihat Alex. Alex dapat melihat bahwa wanita itu memijit kakinya. Alex baru sadar jika wanita itu mengenakan hak tinggi, dan ia berpikir mungkin wanita itu terkilir akibat haknya. Anda terkilir, Nona? Tanya Alex. Lagi dan lagi wanita itu tidak menjawab. Alex? Panggil Stella saat melihat Alex sedang membantu seseorang. Tapi Stella juga dapat melihat bahwa yang ditolong bergeming. Alex menoleh dan tersenyum. Ia juga meletakkan belanjaan wanita yang jatuh itu begitu saja. Kau sudah selesai, sayang? Tanya Alex seraya memeluk pinggang Stella lagi. Nona, apa kau baik-baik saja? Tanya Stella karena ia melihat wanita itu tetap diam seraya memijit kakinya. Wanita itu memang tidak bersuara, tapi Stella tahu mungkin saja wanita itu terkilir dan cukup parah. Nona, panggil Stella lagi, dan kini ia memilih untuk membantu wanita itu berdiri. Wanita itu meringis saat Stella membantunya berdiri, dan dari sana Alex tahu siapa wanita itu. Julia, this is Alex, tapi mampu terdengar oleh Stella. Wanita yang jatuh dan tengah dibantu oleh Stella ini ialah Julia Collins. Kau baik-baik saja? Tanya Stella seraya masih membantu Julia berdiri. Aku tidak apa-apa, ucap Julia dan berusaha mengambil barangnya seraya berusaha berjalan dengan terpincang-pincang. Stella dengan sigap membantu Julia agar tidak terjatuh. Lebih baik kau kembali bersama kami. Kami akan mengantarmu. Benarkan Alex? Tanya Stella seraya menoleh pada suaminya. Ia dapat melihat bagaimana perubahan Alex saat tahu bahwa wanita yang ia tolong adalah Julia. Stella menyadarinya. Alex? Iya, jawab Alex singkat. Alex, tolong gendong dia, perintah Stella pada Alex. Alex mengangkat salah satu alisnya saat mendengar perintah Stella. Stella menatap Alex seraya memberikan puppy eyes-nya. Alex yang diberi tatapan seperti itu, mau tidak mau akhirnya ia menuruti apa yang dikatakan Stella. Stella tersenyum senang saat melihat Alex mengiyakan permohonannya. Alex membawa Julia dan mendudukkan wanita itu di kursi penumpang bagian belakang. Memang tadi Alex telah memerintahkan salah satu supirnya untuk membawa mobil kemari. Mobil itu melaju meninggalkan tempat. Di dalam mobil hanya ada keheningan yang terjadi. Seakan mereka bertiga tidak ada yang berniat untuk membuka suara dan membiarkan keheningan membentang. Saat sampai di apartemen Julia yang telah diberitahukan wanita itu, Stella merengut saat lagi-lagi Alex tidak mempedulikan keadaan Julia. Akhirnya, lagi-lagi ia harus memohon pada suaminya itu. Alex segera menidurkan Julia di kamar apartemen wanita itu dengan Stella yang mengekorinya. Setelah dengan cepat, tanpa berkata, pria itu berlalu dari sana. Terima kasih, ujar Julia. Get well soon, ujar Stella meletakkan barang Julia dan keluar dari apartemen wanita itu menyusul suaminya. Mungkin kalian berpikir Stella telah melakukan hal paling bodoh, karena ia telah membiarkan suaminya menolong Julia, bahkan menggendong wanita itu. Namun, bagi Stella tidak ada yang salah. Semua orang memiliki kesempatan kedua. Alex dan Julia memiliki kesempatan kedua. Mungkin bukan sebagai sepasang kekasih lagi, tapi bagi Stella, mereka bisa memiliki kesempatan sebagai seorang teman.
Salahkah dia membiarkan mereka mendapatkan kesempatan kedua itu? Semua berjalan baik-baik saja. Stella telah membuktikan pada semua orang tentang ketakutan mereka akan pertemuan Alex dan Julia. Jadi kini dia bisa menjawab setiap kekhawatiran orang-orang pada rumah tangganya. Telinganya terasa panas setiap kali Kelvin dan Karin selalu saja mengkhawatirkan rumah tangganya. Mereka hanya menakuti sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk ditakutkan. Hingga kini, tidak ada yang tahu masalah sakit yang dideritanya. Mungkin banyak orang mengatakan dia bodoh dengan menyembunyikan penyakitnya pada semua orang. Bahkan ia rela memohon pada Laura agar tetap menjaga masalah ini. Stella tidak peduli bahwa tidak sedikit orang yang mencemoohnya, karena ini hidupnya. Orang lain hanya melihat sisi luar kehidupannya, tapi tidak tahu bagaimana jalan kehidupan yang sebenarnya. Lagi pula, ia sudah sangat sering bukan mendapatkan cemoohan orang lain tentang hidupnya. Lalu untuk apa ia mengkhawatirkan cemoohan orang lain untuk saat ini? Mungkin juga banyak orang yang menganggap hidupnya penuh dengan drama. Tapi sekali lagi, Stella tidak peduli. Karena hidupmu pasti adalah drama. Karena jika bukan drama, dari mana inspirasi pembuatan drama jika bukan dari sebuah kehidupan? Semuanya berjalan baik. Hingga 2 hari lalu, Stella menerima sebuah paket berisi fotonya yang tengah mengalami pengobatan dengan sebuah tulisan, "Kau akan mati." Mungkin Stella tidak perlu merasa takut jika paket itu dikirim sekali, karena Stella hanya akan menganggap itu hanya orang iseng. Tapi, ini sudah kedua kalinya. Dan di paket ini terdapat fotonya bersama keluarga Edward dan Grayson dengan wajah Peter yang diberi tanda silang merah. Tidak lama setelah paket itu sampai di tangannya, ia mendapatkan pesan masuk berisi, "Jangan katakan pada siapapun dan hanya perlu jauhi Alex. Maka anak itu akan selamat." Setelah itu, Stella langsung menghubungi nomor tersebut, tapi gagal. Katakan, apa yang harus ia lakukan saat ini? Mengatakan pada pihak berwajib atau pada Alex? Kedua pilihan itu akan sama-sama mengancam Peter. Ya Tuhan. Stella memijat pangkal hidungnya dengan mata terpejam, sampai seseorang tiba-tiba mengejutnya. Stella tersenyum menyadari siapa itu. Siapa lagi jika bukan Alex? Ia menaruh kepalanya di bahu Alex, seraya memeluk lengan suaminya itu dari samping. "Ada apa?" tanya Alex, seraya mencium puncak kepala Stella. "Aku hanya lelah," jawab Stella dengan mata terpejam. Ia tidak berbohong. Stella berkata apa adanya. Ia memang lelah. Ia lelah dengan ini semua. Ia lelah dengan hidupnya yang penuh akan penderitaan. Memikirkan ini semua membuatnya sangat pusing. "Beristirahatlah," ucap Alex masih mencium puncak kepala Stella. Stella hanya tersenyum menanggapi ucapan Alex. Alih-alih beristirahat, ia malah semakin memeluk lengan Alex lebih erat, seraya tersenyum dan memejamkan matanya. "Tuhan, Kau hanya perlu menjaga dia untukku. Aku tidak inginkan kebahagiaanku sepenuhnya, karena bahagiaku hanya melihat orang yang kucintai bahagia. Maka kumohon, kabulkan satu saja permintaanku yang satu ini. Aku yakin Kau mampu mengabulkannya." Hari itu, ketenangan di kediaman Edward terusik. Bagaimana tidak, jika tiba-tiba supir suruhan Daniel mengatakan jika Peter tidak berada di sekolah. Dan saat sang supir bertanya pada guru, sang guru mengatakan semua murid sudah pulang. Daniel tentu saja merasa cemas, tapi pria itu masih menutupi kecemasannya. Berbeda dengan Maria yang sudah menangis terisak mendapat kabar jika putranya hilang. Titina dan Sarah menenangkan wanita itu dengan mengatakan untuk mengingat jika wanita itu tengah mengandung. "Brengsek!" teriak Daniel kesal. "Cepat temukan mereka dan pastikan keponakanku baik-baik saja," ujar Alex dengan seseorang di seberang telepon. Tidak bisa dipungkiri, mereka semua takut jika kemarahan menghampiri Alex. Mereka hanya takut Alex akan melakukan hal yang tidak terduga lainnya. "Peter!" isak tangis Maria terus menggema di kediaman itu. Stella bergetar hebat. Dia tidak pernah menyangka jika ancaman itu akan dilakukan sang penculik secepat ini. Dia hanya bisa berharap Peter baik-baik saja. Alex yang melihat istrinya itu segera mendekat dan menenangkan Stella. Namun gagal, karena kini Stella benar-benar ketakutan. "Semua akan baik-baik saja. Kami akan menemukan Peter. Kau mengerti?" Sekali lagi, Alex berusaha menenangkan istrinya itu.
Kini ia mendekap istrinya dan mengelus kepala wanitanya. Jika terjadi apa-apa pada Peter, Stella akan kembali menyalahkan dirinya sendiri saat itu semua terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan Stella sekarang? Mengatakan yang sebenarnya pada semuanya? Tidak. Jika ia mengatakan yang sebenarnya pada semuanya, maka bisa saja nyawa Peter semakin terancam. Memang sudah banyak yang dilakukan oleh keluarga Edward. Bahkan keluarga Grayson ikut membantu dalam mencari hilangnya Peter. Tapi semua itu akan sia-sia jika Stella tidak menuruti apa yang dikatakan orang yang mengiriminya foto itu. Ini sudah hari ketiga hilangnya Peter. Entah di mana bocah itu sekarang dan bagaimana keadaannya tidak ada yang tahu. Dan itu benar-benar membuat Alex dan Daniel sangat marah. Stella tengah beristirahat di dalam kamarnya. Wanita itu memang tengah berbaring, tapi matanya enggan untuk terpejam. Alih-alih terpejam, ia malah menyusuri kamar dalam diam. Entah apa yang dilakukannya, tapi ia merasa perlu untuk menyusuri kamar ini. Ia perlu untuk tetap mengingat hal apa yang pernah terjadi di dalam kamar ini. Kamar ini adalah saksi bisu awal tercipta perjalanan cintanya dengan Alex. Stella tersenyum saat pandangannya jatuh pada figura foto berukuran sedang. Sebuah foto berisi fotonya bersama Alex di atas altar. Ia masih mengingat dengan jelas awal pernikahannya bersama Alex. Uang, benar, uanglah yang menyatukan mereka. Awalnya, mereka tidak saling mengenal. Bahkan mereka saling acuh tak acuh. Mereka saling tidak peduli. Mereka saling diam jika ditempatkan dalam satu tempat. Tapi sekarang semua berbeda. Semua sudah berbanding terbalik. Kini setiap hari, mereka saling melemparkan kata cinta. Perjalanan cinta yang mereka lewati tidak semudah yang dilihat orang lain. Banyak suka duka mereka lewati bersama. Stella bahagia bisa menjadi bagian dari kehidupan Alex. Berada di sisi Alex adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan padanya. Ia menarik nafasnya dalam-dalam, seraya memejamkan mata. Stella telah mempersiapkan ini semua. Tuhan, satu tetes air mata yang keluar adalah bukti betapa tersiksanya diriku menjalani ini semua. Tuhan, aku hanya seorang manusia lemah. Yang ku tahu, aku hanya perlu menjalani kehidupan ini dengan takdirmu yang mengiringinya. Maka dari itu, yang kulakukan hanya mengikuti alurmu. Namun, kenapa harus berakhir seperti ini? Salahkah aku yang di setiap langkahku hanya memanjatkan doa untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarku? Tuhan, kini kuserahkan semua kepadamu. Jaga mereka untukku, Tuhan. Stella sudah bertekad untuk melakukan semua ini. Yang perlu ia lakukan saat ini hanyalah menyimpan semuanya dalam memori ingatannya. Ia meletakkan semua barangnya di atas ranjang dan berlalu keluar dari kamar. Keadaan mansion yang cukup sepi membuatnya mudah untuk melewati gerbang masuk. Jika ada salah satu pegawai bertanya, Stella hanya menjawab jika dia ingin pergi ke minimarket terdekat. Dan beruntungnya mereka percaya. Sampai berjumpa lagi. Aku akan kembali jika sang takdir berkata aku akan tetap berada di dunia ini. Tapi jika sang takdir berkata lain, maka cukup ingatlah aku dalam hati kalian. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.